Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Prestasi Agung dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang penanganan nyeri. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Nur Azizi Miftahul Janah. Kedua ada Dian Puspita. Ketiga ada Indri Yunita Sari. Keempat ada Mariam Saibina Putri. Pengertian dan sifat nyeri. Nyeri adalah fenomena yang subjektif di mana respon yang dialami setiap individu akan berbeda untuk menunjukkan adanya masalah atau perasaan tidak nyaman. Sifat-sifat nyeri. Pertama, nyeri melelahkan dan membutuhkan banyak energi. Kedua, nyeri tidak dapat dinilai secara objektif seperti sinar X atau lab darah. Ketiga, nyeri merupakan tanda peringatan adanya kerusakan jaringan. Keempat, nyeri mewakili ketidakmampuan. Kelima, nyeri bersifat individu. Selanjutnya, klasifikasi nyeri. Berdasarkan durasi, nyeri dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut, ya. Nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan, mendadak akibat trauma atau inflamasi, tanda respon simpatik, penderita asientas, sedangkan keluarga sportif. Kedua adalah nyeri kronik, yaitu nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan, hilang timbul dan atau terus-menerus, tanda respon parasimpatik, penderita depresi, sedangkan keluarga lelah. Berdasarkan asal, nyeri dibagi menjadi dua, yaitu nosiseptif, yaitu rangsangan timbul oleh mediator nyeri seperti pada pasca trauma operasi dan luka bakar, dan nyeri neuropatik, yaitu rangsangan kerusakan saraf atau difusi saraf seperti pada diabetes mellitus dan herpes zoster. Berdasarkan lokasi, ada superficial atau cutaneous, nyeri yang disebabkan oleh stimulus kulit. Karakteristik dari nyeri berlangsung sebentar dan lokalisasi. Nyeri biasanya terasa sebagai sensasi yang tajam, seperti tertusuk jarum dan luka potongan kecil. Klasifikasi nyeri berdasarkan lokasi yang selanjutnya yaitu ada nyeri alim. Nyeri alim merupakan fenomena umum dalam nyeri visceral, karena banyak organ tidak memiliki reseptor nyeri. Karakteristik nyeri dapat terasa di bagian tubuh yang terpisah dari bagian nyeri. Yang selanjutnya ada visceral dalam. Nyeri ini diakibatkan oleh stimulasi organ-organ internal. Nyeri ini bersifat difusi dan dapat menyebar. Dan terakhir ada radiasi nyeri. Radiasi nyeri merupakan sensasi nyeri yang meluas dari tempat awal cedera ke tubuh yang lainnya. Contohnya seperti nyeri punggung akibat diskusi intervertebral. Berikutnya pengukuran nyeri dalam bentuk skala angka. Berikut penjabaran skala tersebut. Yang pertama, skala 0. Klien tidak merasa nyeri. Selanjutnya, skala 1. Klien merasa nyeri namun sangat ringan. Selanjutnya, skala 2. Klien merasa nyeri namun ada sensasi seperti dicubit. Kemudian, skala 3, klien sudah merasa mulai nyeri tetapi masih bisa ditoleransi. Berikutnya skala 4. Nyeri sudah mulai mengganggu kenyamanan klien, contohnya seperti nyeri saat sakit gigi. Dan selanjutnya skala 5, nyeri sudah benar-benar mengganggu dan tidak bisa diamankan dalam waktu yang lama. Sudah sampai tahap penggangguan indera, terutama indera penglihatan. Skala 7, nyeri sudah membuat Anda tidak bisa melakukan aktivitas. Skala 8, nyeri mengakibatkan Anda tidak bisa berpikir jernih, bahkan terjadi perubahan perilaku. Skala 9, nyeri mengakibatkan Anda terjerit-jerit dan mengingatkan cara apapun untuk menyembuhkan nyeri. Skala 10, nyeri berada di tahap yang paling parah dan bisa menyebabkan Anda tak sadarkan diri. Kebanyakan orang tidak pernah mengalami skala rasa sakit ini karena sudah keburu pingsan seperti saat mengalami kecelakaan parah. Tujuan penanganan nyeri: 1. Mengetahui kualitas nyeri. 2. Mengurangi rasa sakit. 3. Mengalihkan perhatian agar nyeri tidak terasa atau hilang. 4. Mengurangi ketegangan otot. 5. Menuntun penyusunan pemeliharaan modalitas dan metode fisioterapi nyeri. 6. Alat evaluasi. 7. Membantu penegakan diagnosa fisioterapi. Faktor yang mempengaruhi nyeri: 1.
budaya, 2 jenis kelamin, 3 usia, 4 makna nyeri, 5 kepercayaan spiritual, 6 perhatian, 7 anestesias atau kekhawatiran, 5 lingkungan dan dukungan keluarga, 6 pengalaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode penghilang nyeri. Distraksi adalah memfokuskan perhatian diri pada sesuatu selain nyeri. Metode nyeri dengan cara mengalihkan perhatian klien pada hal-hal lain sehingga klien akan lupa terhadap nyeri yang dialami. Contohnya yaitu menonton TV, membaca buku, mengobrol dengan keluarga, dan lain-lain. Relaksasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Pada saat tubuh dan pikiran rileks, seringkali secara otomatis stres yang menjadi penyebab otot-otot tegang akan terabaikan. Imagery merupakan salah satu teknik terapi tindakan keperawatan yang dilakukan dengan cara mengajak pasien berimajinasi membayangkan sesuatu yang indah dan tempat yang disukai atau pengalihan perhatian terhadap nyeri. Hipnosis dapat membantu menyebabkan persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif, suatu pendekatan holistik. Hipnosis diri menggunakan sugesti diri dan kesan tentang perasaan yang rileks dan damai. Stimulasi kutan adalah stimulasi kulit yang digunakan untuk menghilangkan nyeri, bekerja dengan cara mengaktifkan transmisi serabut saraf sensori A-beta yang lebih cepat sebagai neurotransmitter sehingga menurunkan transmisi nyeri yang dihantarkan melalui serabut C dan A-delta berdiameter kecil. Anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Cara kerja anestesi adalah dengan menghentikan atau memblokir sinyal saraf dari pusat rasa sakit yang akan dirasakan pasien selama operasi atau ketika menjalani prosedur medis tertentu. Akupuntur merupakan teknik yang sederhana, hanya menggunakan jarum khusus. Jarum yang ditusukkan akan merangsang hipotalamus pituitary untuk melepaskan beta endorfin yang berefek mengurangi nyeri. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.